Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin, Bapak-bapak, salat maghrib, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur nikmat ditambah Allah Subhanahu wa taala dan dipertahankan yang sudah ada, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan coba mengkaji Al-Hikam lagi. Kita lanjutkan pada bagian-bagian yang lalu sudah kita baca. Coba kita ambil yang ke-14. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana zuhur al-haq fihi famarra al-kaun wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa khujibat anhu syumusu al-ma'arif bisuhubul asar. Maknanya al-kaun, alam ini semuanya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya hanya karena tampaknya hak Allah Subhanahu wa taala padanya. Maka siapa yang melihat alam tapi dia tidak melihat Allah di dalamnya atau padanya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka dia benar-benar telah disilaukan oleh nur cahaya dan tertutup baginya nur ma'rifat oleh tebalnya awan benda-benda alam ini. Ini bahasanya bisa dikatakan metafora. Dalam riwayat dikatakan ma'rifat Abu Bakar itu, Abu Bakar dia kalau melihat segala sesuatu dia lihat dulu Allah. Ya, aina ma tuwallu fasama wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ ada wajah Allah. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu, yang pertama dilihatnya adalah Allah dulu. Ya. Karena segala sesuatu benda alam ini tampak nyata itu karena semata-mata ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya benda-benda di langit dan di bumi itu disebabkan adanya dan diadakan Allah Subhanahu wa taala, bukan adanya dengan sendirinya. Kalau ma'rifat Umar dalam riwayat disebut, aku melihat segala sesuatu, di balik segala sesuatu ada Allah. Ini ada bedanya dikit. Jadi kalau Abu Bakar tadi mengatakan, aku melihat Allah dulu sebelum melihat segala sesuatu. Kalau Umar bin Khattab, aku melihat di balik segala sesuatu itu ada Allah. Ya. Yang mengizinkan bergerak, yang mengizinkan terjadi. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan amalmu, fi'ilmu, perbuatanmu, amalmu. Jadi yang menciptakan diri kita dan menciptakan perbuatan kita itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat makhluk ini adalah la haula wala quwata illa billah. Sekalipun itu kejahatan, itu terjadi semata-mata sesudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak diizinkannya, maka tidak akan terjadi. Nabi Muhammad itu terus-menerus diracun
dan terus-menerus ingin dibunuh oleh orang kafir, tetapi Allah mengharapkan beliau wafat dibunuh, maka Nabi Muhammad tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena Allah tak izin. Yang wafat dibunuh, yang diizinkan Allah, kata Nabi SAW, yang syahid itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, bahkan Ali yang jadi syahid itu kata Nabi SAW adalah Umar dan Utsman, bahkan juga Ali kan. Ketika Bukit Uhud goncang dalam hadis Sahih Bukhari, maka Nabi mengatakan kepada Bukit Uhud, "Hai Uhud, diamlah engkau. Bukankah di atasmu sekarang ada syahidain, orang yang dua, orang yang akan mati syahid." Waktu itu yang ada bersama Nabi adalah Umar dan Utsman. Ali waktu itu saat itu tidak ikut. Nah, di sini dipahami bahwa sesungguhnya Nabi SAW sudah diberitahu bahwa Umar dan Utsman akan syahid, ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tidak diizinkan wafat dalam pertempuran atau dibunuh musuh. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alam ini semuanya gelap, tak bisa dilihat. Kenapa alam ini bisa kita lihat? Ya sebenarnya ya karena Allah menampakkan nurnya. Maka nur Allah nur samawati wal ardh. Allah lah yang membuat mata kita bisa melihat. Allah lah yang membuat ruh kita bisa melihat dengan mata kepala. Karena Dia yang wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka sesungguhnya Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak mampu melihat kenyataan Allah dalam segala sesuatu, nah, di sini disebutkan siapa yang melihat alam tapi dia tidak melihat Allah di dalamnya, ya, ma'rifatnya tidak seperti Abu Bakar atau seperti Umar, dia tidak melihat di balik segala sesuatu ada Allah, baik sebelumnya atau sesudahnya. Kalau sebelumnya tadi Abu Bakar, sesudahnya Umar, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh cahaya. Maka dia sebenarnya telah silau oleh cahaya dan dia tertutup dari ma'rifat tebalnya benda-benda alam ini. Ya, artinya dia terhijab kolbunya itu ke makhluk. Jadi makhluk itu, alam itulah yang menghijab dirinya dari menyaksikan Allah. Sederhananya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat langit, kita perhatikan dan kita yakini di balik segala sesuatu, di balik kejadian langit ini, itu ada Allah yang Maha Kuasa. Artinya langit itu kita lihat tak ada ujungnya, tak bisa disentuh ujungnya, tak sampai mana ujungnya. Itu menunjukkan bahwa langit itu tak berujung, menunjukkan bahwa Allah kuasanya nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Kenapa? Karena langit yang Dia ciptakan saja nggak bisa kita sentuh ujungnya, batasnya, nggak tergapai oleh kita. Apalagi kuasanya. Itu syarat, maka ketinggian langit yang kita pandang, kita saksikan itu, kita meyakini di baliknya itu Allah semua yang menciptakan segalanya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pergantian penciptaan langit dan bumi, pergantiannya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang ulul albab, orang yang punya mata hati. Ya, inti ruh albab itu dari lubbun. Lubbun itu inti ruh, inti mata hati. Dia orang yang bisa menyaksikannya, maka dia akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang di dalam riwayat sufistik banyak disebutkan oleh guru-guru dalam buku maupun secara langsung, guru-guru kita mengatakan sebenarnya alam semesta ini mulanya adalah tak ada, memang gelap. Jadi pertama kali alam semesta ini gelap sekali. Ya. Kemudian Allah menciptakan Muhammad, baru dia terang. Ya, Allah ciptakan. Tetapi ketika Nabi Muhammad, Nur Muhammad diciptakan, saat itu disebut Nur Muhammad tidak melihat Allah belum. Karena ketika dia muncul cahaya, gelap hilang. Maka kata Allah, aku melihatmu. Sementara Nur Muhammad tidak melihat Allah. Waktu itu tidak melihat gelap. Karena apabila muncul cahaya, gelapnya tersembunyi, hilang.
gitu ya. Tapi Allah melihat Nabi Muhammad, gitu kan. Maka waktu itu Muhammad mengira bahwa dialah yang lebih dulu ada. Itu dalam riwayat, kadang ada yang menceritakan seperti itu, ya, awal kejadian semesta. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi beliau katakan mimma yadulluka ala wujud qahrihi subhanahu anna hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma. Maksudnya di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa adalah dapat menghijab engkau dari melihat zatnya dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yakni bayangan-bayangan hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehebatan Allah itu ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, walaupun Allah itu qarib, sangat dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Tapi kedekatan Allah itu, kehebatannya, kekuasaan Allah, dia bisa menghijab dirinya untuk kita menyaksikan zat aslinya. Walaupun dia sangat dekat, tapi dia bisa menghijab. Ya, dihijabnya diri kita dengan bayang-bayangan. Nah, sepakat para arif billah, segala sesuatu selain Allah sebenarnya tak ada. Nah, inilah yang kita sebut la ilaha illallah. Tidak dapat disamakan dengan adanya Allah. Sebab adanya alam terserah karunia Allah saja. Bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Nah, kadang-kadang ulama kita mengumpamakan hakikat alam semesta ini adalah seperti bayangan. Menurut Bapak bayangan ada nggak? Hah? Ada nggak bayangan? Ada, tapi sebenarnya seperti nggak ada, gitu kan? Begitu kita sentuh, nggak ada dia. Begitu bergerak diri kita, bayangannya ikut, gitu. Nah, seperti bayangan, kan? Ada dia nampak kelihatan, tapi seperti nggak ada, gitu. Gitu. Allah itu sama kita itu sebenarnya sangat dekat, seperti benda dengan bayangannya, dekatnya, gitu. Maka kita ini la haula wala quwata illa billah. Nah, sebenarnya membuat mata kita, mulut kita, tangan kita bergerak, ya Allah Ta'ala yang mengizinkannya bergerak. Kalau kita panah, kita merasa bukan kita yang menggerakkan, dia langsung. Tapi kalau kita binasa, nah, maka Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada yang mewujud kecuali Allah. Sebenarnya yang mewujud ini tak ada kecuali Allah. Yang lain di bayangan semua. Di bayangan itu ya seperti nggak ada tapi nggak ada. Ya. Maka muncul nanti dalam istilah tasawuf ada namanya teori isyraq, pancaran cahaya, macam-macam dibuat untuk memberikan metafora, ya, perumpamaan saja, supaya akal kita lebih mudah memahaminya. Bisa nggak diri kita dipisahkan dengan bayangannya? Sebenarnya nggak bisa, kan? Tapi dalam ilmu tasawuf ada yang bisa memisahkan diri dengan bayangan kita. Apa? Ada yang bisa memisahkan diri kita dengan Allah. Apa? Yang bisa memisahkannya adalah ego. Ketika muncul keakuan diri kita, maka hilanglah Allah. Aku, kalau nggak kena aku, udah hilang Allah aja. Enggak. Nah, tapi hilang dalam arti bukan hilang nggak ada, hilang maksudnya ya, hilang dari diri kita. Kita tadi disertai Allah. Ya. Maka Allah membahasakan dengan bahasa lain firman-Nya, kullu syai'in halik illa wajah. Semuanya binasa, sebenarnya binasa, akan dibinasakan Allah, kecuali wajahnya, kecuali dia, zatnya. Rasulullah SAW mengatakan juga, ala kulli syai'in ma khalaqallahu batil. Ada ungkapan Rasul mengatakan, camkanlah oleh kalian bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah batil, palsu belaka, palsu, sebenarnya nggak ada.
Karena yang ada itu hanya Allah. Kullu na'imun la mahalata zail. Dan setiap nikmat kesenangan dunia itu pasti lenyap, rusak. Nah, ini penjelasan dari ungkapan beliau yang nomor 15. Kemudian ungkapan yang nomor 16, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kull syai'. Ya. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang menjahirkan, menampakkan segala sesuatu. Nah, ini tinggi bahasanya. Ya, ini bahasanya seperti bahasa metafora. Bagaimana mungkin kamu merasa Allah itu dihijab oleh makhluknya padahal yang menampakkan segala sesuatu Dia. Ya kan? Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada Dia, ada wajahnya. Bagaimana mungkin kalbu kalian terhijab padahal yang menampakkan segala sesuatu Dia. Nah, jadi yang menghijab diri kita itu diri kita sendiri, ego kita, hawa nafsu kita. Sesuatu selain Allah yang ada di kalbu kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ilmu tasawuf ini ilmu kalbu. Ilmu kalbu itu sama dengan ilmu rasa. Rasa yang ada di kalbu, rasa yang ada pada di ruh. Maka orang yang menggunakan kalbu, dia menjadi orang yang paling merasa. Rusaknya kalbu menyebabkan neraka. Bagaimana bisa rusak kalbu? Kalbu rusak kalau diisi dengan rasa-rasa yang jelek. Rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, ya, benci kepada kebaikan, rasa senang kepada keburukan. Jadi yang membuat kita masuk neraka itu, Pak, rasa-rasa yang ada di kalbu itu. Ya. Kita merasa sombong, kita merasa buruk sangka. Itu kan di kalbu semua, itu kan rasa semua. Nah, rasa-rasa yang hitam kelam itulah yang mau dibuang dengan keimanan, dengan nur. Rasa dekat dengan Allah, dengan zikrullah. Ingat, selalu merasa diperhatikan Allah. Selalu merasa ma'iyah, disertai oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kau berada, di situ Allah, disertai Allah. Jadi yang dimunculkan itu rasa-rasa yang bersama Allah. Biar hati kita bersih. Kalau rasa-rasa ini yang hidup di kalbu kita, maka Allah tak terhijab lagi. Tapi kalau rasa iri, rasa dengki, rasa benci kepada kebaikan, rasa sombong, ujub, bangga dengan diri sendiri, rasa buruk sangka, ya, rasa sedih, kehilangan dunia, ini yang menghijab kita dari Allah. Fokus kita kepada rasa-rasa selain Allah jadi terhijablah. Nah, bagaimana mungkin Allah bisa terhijab? Dia yang menampakkan segala sesuatu. Ya karena kita nggak pandang Allah. Akhirnya kalau kita terhijab. Begitu kita rasa dengki muncul, dengki sama orang, kan kita nggak pandang Allah, kita pandang orang dengan kebencian. Benar kan? Ketika kita dengki sama orang, kita memandang orang dengan rasa benci. Nah, kita nggak pandang Allah, makanya terhijab. Nah, disitulah nanti rahasianya. Kenapa kita disuruh sholat terus? Untuk apa kita disuruh sholat ibadah? Sebenarnya salah satu hikmah paling besarnya adalah untuk memunculkan rasa diperhatikan Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar menyaksikannya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak bisa seperti benar-benar memandangnya, menyaksikannya, rasakan bahwa dia menyaksikanmu. Dia memperhatikanmu. Nah, rasa ini yang mau dimunculkan. Nah, kalau rasa ini yang hidup di kalbu kita, maka Allah tak terhijab. Tapi kalau rasa-rasa yang buruk kita munculkan dalam kalbu, maka disitulah nanti Allah terhijab. Jadi yang menghijab Allah itu adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, yang menghijab kita, Allah dari diri kita, sebenarnya kebanyakannya diri kita sendiri menghijab. Sehingga kita tidak memandang Allah. 17. Kaifa tasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in. Ya. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah yang tampak zahir pada segala sesuatu.
Nah, ini makna waz-zahir wal batin. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa makna Allah itu zahir dan batin? Ternyata ada dalam doa Rasul. Waz-zahir wal batin. Waz-zahir ma fawqahu syai' wal batin ma tahtahu syai'. Artinya apa? Dia yang nyata. Tidak ada yang di atas Allah. Tidak ada yang menghijabnya. Dia nyata. Nyata dia. Karena dia meliputi segalanya. Ya. Dia yang batin. Tidak ada yang lebih batin. Berada di bawah Allah. Di dimensi lebih bawah dari Allah Ta'ala. Karena dia meliputi. Zahir, batin. Dia paling nyata. Ya. Kalau Allah gak nyata, kalau guru kita sebagian berpendapat mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari rohku. Itu tiupan roh, tiupan Allah kepada roh kita itu berlangsung sampai kita meninggal. Kalau berhenti tiupan Allah, maka kita meninggal. Kenapa? Dengan tiupan itulah roh kita memiliki kudrah, kekuatan, iradah, muncul keinginan, ilmu, muncul ilmu, hayat, muncul kehidupan, sama, bisa mendengar, basar, ya, bisa melihat. Ya, ini sifat 7 sifat ma'ani. Nah, itu makanya di dalam ilmu tasawuf 7 sifat ma'ani ini kita kembalikan ke Allah. Yang kita punya kita sebut la haula wala quwata illa billah. Apabila sempurna kita kembalikannya ke Allah, tawakal pun ke Allah, barulah nanti wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Barulah kita bisa merasakan la haula wala quwata illa billah, sehingga yang menggerakkan badan kita ini adalah Allah. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, yang menggerakkan jasad saya ini ruh. Ruh itu dapat energi dari Allah. Pandang ruh kita, pandang ruh kita pakai rasa-rasakan. Di balik ruh itu ada Allah yang sangat dekat dengan ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Ada profesor senior kita menafsirkan. Dia bilang kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu bergerak di bawah perintah langsung Allah. Min amri rabbi. Di bawah perintah Rabbku. Langsung di bawah perintah Allah. Tak pakai tentara malaikat. Itulah kedekatan kita kepada Allah. Nah, dalam Musa begitu, Pak. Memahaminya. Ya. Maka kita memandang Allah itu pandang ruh kita. Dan yakini di balik ruh kita itu ada Allah yang ada bentuk, ada ruh. Dia memberikan energi, kekuatan kepada rohani kita. Nah, itulah muncul rasa dekat. Maka menangislah kita. Muncul rasa dekat, merindulah kita kepada Allah. Ya. Kadang kita merasakannya pakai kolbu, pakai ruh. Ya. Yang ke-19, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara likulli syai'in. Nah, ini diulang-ulang, dipertegas beliau lagi. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa zahir qabla wujud kulli syai'. Bagaimana Allah bisa dihijab oleh sesuatu padahal dia yang tampak pada tiap sesuatu. Aina ma tuwallu. Kembali ke ayat tadi. Bagaimana kamu bisa dihijab, ya, ditutupi segala sesuatu padahal dia yang tampak pada segala benda, ada dia yang mengizinkannya yang bergerak, yang menyertainya bergerak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa ma ta'malun dan seterusnya. Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah bisa dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang zahir, padahal dia lebih dulu ada dari segala sesuatu. Nah, sebagian mursyid kita menafsirkan bahasanya begini. Ketika kita bernapas, maka hiduplah kita, kan. Sebelum kita bernapas, mana lebih dulu ada Allah daripada napas kita? Lebih dulu ada mana Allah daripada napas? Lebih dulu ada Allah. Karena Allah yang menciptakan napas kehidupan. Maka Allah lebih dekat dari napas itu. Allah lebih dulu ada dari napas. Lebih dekat dari urat leher itu. Urat kehidupan. Nah, jadi kalau Allah lebih dulu ada, kenapa kita tidak mandang Allah dulu baru lihat napas kita? Rasain napas kita. Kan dia lebih dulu ada.
Nah, gitu bahasanya kan. Ini bentuk-bentuk metafora untuk menggugah kolbu kita, ya. Karena memang bahasa beliau ini bahasa kolbu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azhar min kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah dihijab sesuatu padahal dia lebih jelas, tampak dia lebih jelas, tampak pada segala sesuatu. Karena dialah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, dialah mengizinkan sesuatu benda bergerak. Nah, kalau Ari Ginanjar dia bilang setelah dia baca buku ternyata penelitian orang barat, Pak. Kata beliau, kita ini bergerak sebenarnya lebih banyak digerakkan alam bawah sadar. Gerakan-gerakan rutin kita banyak digerakkan alam bawah sadar. Ya. Kalau nanti kita sadar, bisa kita rubah gerakannya dengan keinginan kita. Tapi kalau dibiarin gitu, kebanyakan kita bergerak karena pengaruh alam bawah sadar. Persentasenya lebih banyak itu. Itu menunjukkan bahwasanya gerakan itu pun dia yang menginginkan bukan gerak. Kalau kita merasa la haula, dia yang gerakin. Dan itu tidak bisa dipaksa untuk dibuat begitu. Tapi dia cukup dirasakan saja. Ya. Apalagi pada posisi kita tak berdaya, barulah di situ kita merasakan betul-betul la haula. Pasrah betul. Kayak anak-anak kecil, anak bayi itu la haula wala quwwata illa billah. Anak kecil bayi. Mau diapain orang aja dia nggak bisa apa-apa. Sebenarnya hakikatnya kita seperti itu. Ya. Kaifa tasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal waqid alladzi laisa ma'ahu syai'. Bagaimana segala sesuatu bentuk benda bisa menghijab dirinya, ya, padahal dia yang Maha Esa dan tidak ada sesuatu selain dirinya, tidak ada yang wujud, sebenarnya tidak ada yang memiliki wujud yang asli selain dirinya, ya. Maka ya, tinggi juga bahasanya, Pak. Ada juga ulama sufi besar mengatakan, yaitu teori isyraq tadi kan, alam ini manifestasi pancaran sinar zat, sinar Allah Subhanahu wa taala. Pancaran sifatnya, pancaran perbuatannya, pancaran asma'nya. Dalam bahasa Quran tajalli, alam semesta ini tajalli afalnya, ya, tajalli asma'nya, tajalli sifatnya. Semua dia mentajalikan. Sampai begitu, maka dia ada di setiap segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana engkau bisa melihat dia terhijab dari bentuk-bentuk benda-benda yang segala sesuatu benda padahal dia lebih dekat dari segala sesuatu. Nah, tadi sudah dijelasin. Ya, napas kita itu lebih dulu ada Allah, maka walaupun kita dekat-dekat napas kehidupan kita, karena Allah lebih dulu ada dari napas kita, maka Allah lebih dekat dari kehidupan napas kita itu sendiri, aqrab. Kaifa tasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana engkau terhijab oleh segala sesuatu padahal andaikan tidak ada Allah niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Ada mursyid kita yang mengatakan begini. Ini bahasanya bahasa aqliyah. Apa yang tak bisa diciptakan Allah? Yang tak bisa dilakukan Allah apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang Allah tak mampu melakukannya? Allah Maha Kuasa. Ya Allah kulli syai'. Ada enggak yang Allah tak mampu menciptakannya, melakukannya? Ini bahasa aqliyah. Ada. Apa itu? Menciptakan sesuatu yang serupa dengan dirinya. Karena tidak ada, dia tidak ada duanya. Jadi menciptakan sesuatu yang serupa dengan dirinya, dia tidak bisa. Karena dia satu-satunya, ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, ini namanya bahasa permainan aqliyah.
ya, untuk memahami dia wujud. Yang lain ini sebenarnya tidak ada. Yang lain ini semuanya yang diadakan saja. Maka demikian tampak jelas sifat-sifat Allah di dalam pada tiap-tiap sesuatu di alam semesta ini, yang semua isi alam ini sebagai bukti kebesarannya, kekuasaannya, keindahannya. Ketika kita melihat keindahan alam, kita melihat keindahan Allah, penjahiran keindahannya. Ya, ketika kita melihat ada kekuasaan yang digunakan karena Allah, kita melihat kekuasaannya dan kesempurnaan zatnya, yang kekuasaannya tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang bisa menandinginya dari makhluknya. Sehingga bila masih ada manusia yang tidak mengenal Allah, tidak melihat Allah, maka benar-benar dia telah silau oleh cahaya yang sangat terang dan telah terhijab ma'rifatnya dari awan tebal yang ada di sekitarnya. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat sama kita. Jadi kenapa di dalam ilmu tasawuf Allah itu dipahami sangat dekat? Karena di dalam ilmu tasawuf kita bertuhan pakai kolbu, pakai ruh, pakai rasa. Dan ruh, kolbu, rasa itu tidak punya jarak dengan Allah. Wallahu khaq wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dari ruhku. Nah, bahasa tiupnya yang meniupkan langsung Allah. Itu artinya tak berjarak ruh kita ini sama Allah Ta'ala. Ya. Nah, disitulah makanya nanti dalam tauhid sufi, tasawuf itu Allah itu qarib. Aqrab ilaihi min hablil warid. Kemudian yang terakhir, ya ajaban, kaifa yadhharul wujud fil adam am kaifa yasbutul hadis ma'man lahu wasful qidam. Alangkah menakjubkannya, ajaib sekali, sungguh sangat ajaib kata beliau. Bagaimana tampak wujud di dalam Adam, bagaimana tampak wujud sesuatu di dalam ketiadaannya, atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang hancur itu di samping zat yang bersifat qidam qadim. Artinya bagaimana qalbumu bisa merasakan benda-benda ini ada, apalagi yang sebenarnya ada itu hanya Allah. Bagaimana kamu bisa menatap benda-benda ada sementara hatimu tidak menatap, hatimu menatap bahwa Allah seperti nggak ada. Kan nggak mungkin, aneh orang seperti itu. Padahal yang sebenar-benar ada itu Allah. Kok bisa-bisanya qalbumu nggak melihat Allah tapi melihat benda-benda semesta? Padahal yang sebenar-benar ada Allah. Kok bisa kebalik? Berarti masalah qalbunya gitu kan. Kok bisa nggak melihat Allah? Padahal yang sebenar-benar ada Allah. Adam, alam semesta ini Adam, tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Semuanya akan hancur. Nah, begitulah bahasa-bahasa qalb itu untuk meyakinkan kita bahwa keberadaan Allah kenyataannya itu sangat nyata, zahir. Tapi memang harus kita saksikan dengan batin. Yang terakhir, saya buat perumpamaan. Anggap saja ini teh manis. Ya, saya minum ini air ini. Terasa manisnya. Nyata nggak manisnya itu, Pak? Nyata nggak? Nyata. Nyata. Terasa nyata. Kalau orang bilang nggak ada itu manis. Saya bilang ada. 1000 orang bilang nggak ada. Saya bilang ada. Saya ngerasain ini langsung. Manis ini. Nggak kelihatan. Tapi saya melihatnya. Saya merasakannya. Nyata ini. Oh, gitu kan. Ternyata nyata dalam pandangan hati, rasa. Kalau minum, rasa jasmani namanya. Bertuhan pakai rasa ruh. Ruh kita yang merasa dia nyata. Memandang. Maka Nabi membahasakan, satanzuruna rabbakum kama yaumal qiyamah kama taruna hadzal qamar. Kelak kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Susah nggak lihat bulan purnama? Enggak ya Rasul, gampang. Nyata. Artinya apa? Kata Syekh Amin Al-Qurdi, salah satu ulama besar tasawuf Naqsabandiyah, dia katakan,
Nabi memberikan perumpamaan, nanti menyaksikan Allah itu di akhirat, itu seperti mudah sekali menyaksikannya. Seperti mudahnya kalian menyaksikan bulan purnama. Bukan Allahnya, zatnya seperti bulan purnama, tapi tingkat kemudahannya itu. Tingkat kemudahan menyaksikannya itu. Jadi dengan mata hati kita, dengan mata ruh, dengan rasa tadi, ya, manisnya teh manis ini betul-betul mudah dirasakan. Nggak bisa kita mengingkarinya. Gampang. Sama dengan lihat bulan purnama gampang, merasakan manisnya juga gampang. Karena kita nggak penyakitan. Kecuali kita demam kan. Asam semua. Pahit. Nah, jadi dari sisi tingkat kemudahannya. Bukan dari sisi Allah berbentuk. Bukan itu. Nah, beliau memahaminya, membahasakannya gitu. Karena dalam hadis itu Nabi mengatakan, adakah kalian merasa sulit menyaksikannya bulan purnama? Tidak ya Rasul, tidak ada kesulitan. Ya begitulah nanti menyaksikan Allah itu di hari akhirat, karena Allah buka hijabnya. Jadi Allah itu benar-benar terasa nyata. Apalagi kata Habib Umar, pandangan mata kepala nanti disamakan kuatnya dengan pandangan mata ruh. Sama kuatnya Pak di alam akhirat. Allah berikan kekuatan. Karena di alam akhirat kita tidak lagi dihijab seperti di alam dunia ini. Karena alam kematian itu, di alam pembalasan nanti hijab-hijab banyak yang dibuka. Jangankan waktu alam akhirat, waktu kita meninggal saja, mau meninggal banyak dibuka hijab. Kita kadang bisa melihat malaikat datang. Nanti kata Nabi dalam Sahih Muslim, adakah kalian melihat orang meninggal itu matanya melek ke atas, melek terbuka? Iya benar ya Rasul. Kenapa? Karena waktu mau meninggal dia ro'a nafsahu, itba'a nafsahu. Dia melihat sambil mengikuti ruhnya, nafsnya, jiwanya. Jadi mata itu kebuka karena lihat ruh ya. Jadi orang mau meninggal itu udah dibuka hijabnya. Bisa melihat ruh, kadang bisa lihat malaikat maut hadir. Ya. Apalagi di alam akhirat nanti hari pembalasan. Baik, sekira itu penjelasannya. Kalau ada yang mau tanya silakan.